Ya, baik, jadi teman-teman hari ini kita akan mempelajari mengenai pembuatan aplikasi. Nah, ini platformnya platform online ya. Nah, jadi kan kalau sebelum-sebelumnya modulnya kita pakai software yang juga ada versi offline-nya atau versi luringnya ya. Begitu diunduh, teman-teman menginstal atau memasang di komputernya, terus bisa pakai. Kalau ini kita akan gunakan web browser ya, atau perambannya. Nah, jadi teman-teman nggak usah install apapun sebetulnya, tetapi ya sayangnya karena online ya, itu harus terhubung ke internet gitu. Harus sambil terhubung ke internet ya. Jadi bandwidth-nya mungkin yang perlu agak sedikit lancar begitu ya, bukan spek komputernya, bandwidth-nya yang harus agak sedikit lancar ya. Nah, gitu. Oke, teman-teman di sini ada yang pernah buat aplikasi nggak? Belum pernah? Oh, ya. Benar, Pak. Ya, nggak apa-apa teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman belum sama sekali belum punya pengalaman tentang pembuatan aplikasi, santai aja teman-teman ya. Karena kita yang namanya tutorial itu mulai dari awal ya, dan kelebihannya teman-teman kalau tertinggal itu bisa mengulangi lagi gitu. Pak, mohon diulang Pak langkah yang mana gitu ya, misalkan. Atau teman-teman ada yang kebingungan, teman-teman itu feel free ya to ask ya, untuk bertanya silakan ya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan, karena itu hakikatnya ya untuk pelatihan. Jangan sampai nggak ngerti diem aja ya, wah Anda rugi ya. Anda udah ikut pelatihan tapi kayak nonton video YouTube gitu. Nah, ini kelebihannya itu ya teman-teman. Jadi jangan sungkan kalau ada pertanyaan ya selama mengikuti pembuatan aplikasi ya. Oke, modal kita hari ini adalah ini ya, browser teman-teman. Nah, seperti yang saya tampilkan. Kita akan pakai satu aplikasi teman-teman di web itu ya, yang namanya Meet App Inventor ya teman-teman ya. Ada yang pernah pakai nggak buat media pembelajaran sebelumnya? Belum pernah, Pak. Ya, belum pernah ya. Oke, nah sebelum itu ya, ini ada penjelasannya dulu teman-teman ya. Ini aplikasi web sumber terbuka atau open source ya, yang dikembangkan oleh MIT itu, Massachusetts Institute of Technology ini ya. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk memprogram komputer dan menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang pakai iOS nggak, teman-teman? Ya, kalau ada juga ini bisa kok meskipun keterangannya Android, tapi bisa digunakan nanti di iOS kok, teman-teman ya. Oke, kita langsung buka aja, teman-teman ya. Ya, tampilan awalnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ada situsnya ya. Dan penggunanya udah banyak teman-teman kalau kita lihat nih ya. Aplikasi yang dibikin ini di sini udah 6,78 juta ya, 6,78 million ya. Sekarang usernya atau pembuat aplikasinya ada 15 juta nih teman-teman, yang artinya ini komunitas ya, ada komunitasnya. Ketika teman-teman pengen bikin sesuatu, nah itu teman-teman pengen bikin suatu aplikasi, itu teman-teman bisa tanyain gitu ke ininya ya, ada blognya, ada forumnya gitu, dan tutorial di YouTube juga banyak ya. Nah, saya yakin teman-teman itu punya ide gitu atau punya gagasan, kayaknya pengen bikin satu aplikasi deh yang keren, tapi saya tuh bukan programmer gitu atau bukan pembuat aplikasi, jadinya terhenti mimpinya di situ. Nah, mudah-mudahan ya melalui pelatihan ini teman-teman yang punya ide atau gagasan ya, khususnya di dalam bidang pendidikan, wah ini kayaknya bikin media pembelajaran yang seperti ini di HP kayaknya keren deh ya. Nah, tapi saya nggak bisa coding. Nah, di sini teman-teman ya, di sini tuh codingnya disimplified atau disederhanakan ya, divisualisasikan. Nah, karena kalau coding banget itu kebayangnya kan kita bikin aplikasi ya, ngetik. Nah, udah ngetik itu ini ya, ngebayangin tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, itu yang bikin orang-orang tuh jadi takut, Pak, coding susah, Pak. Nah, di sini ini disimplified, teman-teman. Ya, memang nyatanya seperti itu ya, kita harus membayangkan gitu coding itu. Nah, di sini disimplified dengan nanti
ada yang namanya logic yang bisa kita susun seperti ini teman-teman ya. Nih. Nah ini ada, nah codingnya kayak gini, jadi nggak coding ngetik gitu, harus ngapalin perintah atau bahasa komputer ya, atau bahasa pemrograman enggak. Ya di sini itu kita udah disediakan ya serangkaian logika ya. Dan khawatir hari ini kita akan kenalan dulu dengan istilahnya ya. Dan saya akan coba praktikan untuk membuat aplikasi sederhana aja ya teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman kita bisa langsung pakai, tapi kita harus daftar dulu ya. Kalau daftarnya nggak berbayar kok teman-teman ya. Daftarnya cukup create aja langsung ya. Nah terus menggunakan akun ya. Bisa menggunakan akun Google nih teman-teman ya. Semua punya akun Google ya teman-teman? Ada? Ada, Pak. Ada ya. Nah itu nggak jadi hambatan ya kalau untuk akun ini nggak harus isi formulir apapun ya. Cukup dengan akun Google saja. Nah saya pakai akun saya sendiri ya ini. Oke, tampilan awalnya kayak gini teman-teman ya. Nah kalau coding ya teman-teman, kalau coding itu kita ngetik baru keluar tombolnya, baru keluar tampilannya gitu. Nah kalau ini enggak teman-teman ya, ini sistemnya drag and drop kok ya teman-teman. Drag and drop itu kita nyeret terus kita taruh gitu ya. Cuma kayak gitu ya, misalkan mau bikin tombol seret taruh kayak gitu. Ya berbeda dengan coding harus ketik input apa gitu ya. Nah, mungkin kalau bikin tampilan juga bisa ya di Microsoft PowerPoint. Nah, ini kurang lebih sama ya. Nah, cuma ini elemen-elemen yang memang sudah ada pada umumnya di ini ya di sistem operasi Android gitu. Oke, kita akan berkenalan dulu saja ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya, saya full screen ya. Saya penuhkan tampilannya. Ini Meet App Inventor itu seperti ini. Jadi ini aplikasi web teman-teman ya, sekali lagi yang mana kita harus punya koneksi yang stabil sebetulnya untuk mengakses ini. Nah, di dalam Meet App Inventor ini ya berisi user interface ya. Nah, ini pembagian ininya ya, ini namanya palet teman-teman ya. Pembagian palet itu ada dua ya. Ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata ya, seperti manusia dan hantu nih teman-teman ya. Nah, yang kasat mata ini yang user interface ya. Jadi interface itu antar muka. Jadi ini adalah elemen-elemen di dalam pembuatan aplikasi yang nantinya itu bisa kita lihat gitu, atau visible elements ya. User interface itu yang ada wujudnya gitu. Nah, berbeda dengan layout media, ini nanti kemungkinan besar tidak akan ada wujudnya, tidak akan tampil di layar gitu ya. Oke, jelas teman-teman? Ada elemen apa saja ya di sini? Ya, gitu ya teman-teman, ada elemen yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Nah, elemen yang terlihat ini nanti akan punya fungsi-fungsi tersendiri, gitu. Seperti button atau tombol. Tombol itu kan biasanya kita apain kalau kita buka aplikasi itu? Oke, kalau bisa buka aplikasi, tombol itu kita interaksinya gimana sih? Boleh. Ditekan, Sir. Di touch tekan. Ya, di touch, tekan, atau tap ya. Dalam ini tuh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita sambil mengenal aja elemen-elemennya ya teman-teman. Ini button yang biasanya ditekan gitu, atau bisa di hold atau di apa? Ditahan gitu, tekan dan tahan gitu. Di hold. Nah, kemudian ada checkbox. Nah, checkbox ini biasanya untuk pilihannya teman-teman ya. Nah, ini untuk form input yang memang lebih dari satu nantinya gitu. Misalkan makanan kesukaan apa, bakso, sate ya. Nah, ini bisa dicek dua-duanya gitu ya. Nah, lalu ada date picker. Date picker itu adalah pemilih tanggal ya. Namun kita nggak akan gunakan itu image, gambar, label itu berupa teks biasanya kayak gini teman-teman, ini label ya. Nah, kita sebut ini label, bisa kita gedein ukurannya gitu ya, bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembuatan aplikasinya ya. Nah, jadi mulai sekarang nanti teman-teman boleh berimajinasi ya, Pak, saya pengen bikin aplikasi apa gitu ya. Teman-teman bisa ini ya. Teman-teman bisa apa? Sambil membayangkan teman-teman ya.
Jadi saatnya terwujud itu apa yang ada di gagasan teman-teman. Ya, kemudian list speaker, list view ya, kita bawa aja satu-satu ke sini ya. Ini hanya untuk demo saja. Oh, ini non visible komponen notifier ya. Jadi notifier meskipun non visible tapi nanti akan visible gitu ketika waktunya. Jadi ada notifikasi ya. Teman-teman misalkan ini ya pakai m-banking ya teman-teman. Ketika transfer kan di atasnya suka ada biasanya yang ini ya, yang apa? Yang kasih notif gitu. Ya, jadi pokoknya ya intinya karena banyak di sini itu ya. Di sini tuh intinya itu buat taruh elemen ya. Buat taruh elemen ke dalam layar. Gitu ya, teman-teman. Ya, paham konsep dari user interface, teman-teman? Paham, Sir. Ya. Ini antar muka ya, nanti teman-teman bisa sambil coba ya nanti. Kita bikin satu yang sederhana aja, yang nggak perlu apa, yang cuma 5 menit beres lah nanti kita bikinnya ya. Nggak usah yang apa berhari-hari, berjam-jam, enggak ya teman-teman. Ada text box, ini buat isian, ini yang akan kita sering gunakan nanti ya, dimana kita bisa mengetik sebuah teks atau angka di sini ya di text box ini. Ada time picker, time picker untuk ngambil waktu, dan ada web viewer ya kalau misal kita mau ituin website ya, mau nampilin website ya kayak gitu. Oke, barusan saya bilang di awal ini kita butuh 2 perangkat teman-teman ya. Nah, buat yang pertama ini adalah laptopnya atau PC-nya buat membuat tampilannya, dan ponsel nanti untuk mengecek tampilannya ya teman-teman ya. Untuk mengecek tampilannya, karena nggak bisa di sini ya, bisanya itu di ponsel kita nanti. Nah, semuanya pakai rata-rata pakai smartphone kan ya teman-teman ya, pakai Android Oke, Sir. ya. Baik, begitu teman-teman ya. Nah, jadi sistemnya drag and drop dan mudah sekali untuk digunakan, serta gratis yang terpenting itu ya teman-teman ya. Ini satu screen, nanti kita bisa tambah screen lagi kalau mau gitu ya. Kayak misalkan PPT ya, PPT itu kan satu halaman judul, satu halaman layout ya. Nah, ini bisa kita bikin seperti itu. Ini aplikasi sederhana ya seperti itu ya. Kalau teman-teman pengen bikin aplikasi yang gampang ya bikinlah itu ya. Ada publish, nanti kalau udah misalkan beres ya, nanti kita hari ini nggak akan akan bikin dulu projectnya ya. Kita mau coba-coba aja, meraba-raba dulu ya. Karena dibanding Microsoft Office gitu, dibanding Canva dan yang lainnya, ini kemungkinan ya kita jarang pakai ya, kemungkinan besar sama sebagian besar jarang pakai ya teman-teman di sini ya. Bahkan ada yang baru iya tuh kan ya. Ini baru pertama kali itu pakai ini. Ya, tapi santai aja teman-teman ya. Nah, karena ya kita akan punya pengetahuan baru gitu di sini tuh nantinya. Tablet size bisa ini bisa kita sesuaikan, kita bisa bikin apa nih ya teman-teman ya, font size ya segede gini aja ya, yang penting kelihatan kan ponselnya kayak gimana ya. Lalu ada ini viewernya untuk lihat hasil akhirnya kayak gimana nanti ya. Lalu ada komponennya, komponen itu adalah elemen yang digunakan di sini tuh ya. Nah, bisa lihat ya screen 1 ada button 1 ya. Nanti beda lagi kalau misalkan kita punya 2 tampilan layar, akan ada screen 2 isinya apa aja gitu ya. Nah, itu yang dinamakan komponen ya, teman-teman ya. Jadi komponen itu adalah elemen yang digunakan gitu. Pilihan elemennya banyak ya, teman-teman ya. Teman-teman ini bisa mencantumkan buka kamera, bisa player ya, nanti bisa text to speech, bisa ngomong ya nanti aplikasinya. Kemudian bisa ada sensor ya, seperti apa ya, lokasi gitu ya, nanti ditunjukkan di mana, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Nah, kemudian yang akan kita mainkan lagi adalah ini properties teman-teman ya.
Nah, lihat ini kan saya punya tombol di sini teman-teman ya. Nah, segala hal yang mengubah tombolnya itu disebut properties. Misalkan background color-nya. Ini background color-nya adalah hitam secara default-nya. Mau kita ubah jadi warna hijau bisa ya, tuh ya teman-teman ya. Ini jadi warna hijau karena kita ubah di properties ya. Kita pilih komponennya dulu, kemudian kita pilih warnanya warna apa ya, bahkan secara custom gitu ya. Oke, kemudian enable ya, enable itu akan difungsikan atau tidak, font bold ya akan ditebalkan atau enggak ya, atau font italic dimiringkan ya, sama seperti waktu teman-teman belajar Word ya, ada bold, ada italic, tapi lewat sini teman-teman ya. Nah, untuk font size ini nggak bisa kayak PowerPoint gitu, di sini ada kursornya ditarik ya, ini harus kita ubah di sininya ya. Ini misalkan kita font size-nya itu akan mengikuti ini ya. Ketika kita perbesar hurufnya, si tombolnya juga akan mengikuti gitu. Mau kita ubah jenis fontnya juga bisa ya. Cuma untuk jenis huruf, misalkan jadi huruf sambung, nah itu kayaknya butuh coding ya, butuh butuh lewat kode nantinya. Ya, sans serif atau monospace ya, nah, kayak gitu bisa. Atau height nanti bisa diatur tingginya berapa ya, tapi saya nggak akan ini ya, nggak akan ubah dulu karena otomatisin aja lah, nyesuaiin sama gede tombolnya. Atau mau dipakein gambar bisa ya. Shape itu bentuk, tombolnya mau kita gimanain, apakah mau kita pangkas ujungnya supaya nggak tumpul ya, bisa gitu ini ya. Dan sampai bawah banyak pokoknya teman-teman ya. Di kayak gimana gitu ya, masih banyak parameter-parameter lainnya ya yang bisa kita ubah. Nah, ini tombol aja ya, saya kasih nama teksnya tombol ya. Di screen kita bisa ubah juga propertiesnya teman-teman ya. Nah, di screen kita bisa menata tombolnya mau ditaruh di mana di sini ya. Nah, ada line horizontal di center gitu. Nah, akan kita bikin nanti aplikasi satu tombol aja ya. Kalau vertikalnya di mana, di center juga. Nah, ini kan di tengah gitu, di tengah banget ini teman-teman ya. Nama aplikasinya dan properties lainnya gitu ya. Oke, saya konfirmasi dulu untuk properties teman-teman bisa mengikuti. Gunanya apa? Untuk menyetel tampilan, Pak. Ya, untuk menyetel elemen dalam tampilan gitu. Bisa tampilan secara keseluruhan, bisa, atau hanya salah satu elemennya saja ya. Oke, begitu ya teman-teman, bisa dipahami teman-teman? Insya Allah. Iya, baik. Yes, sir. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, di sini artinya saya punya aplikasi nih teman-teman ya. Saya punya aplikasi yang isinya satu tombol, tapi fungsinya mana tombolnya? Gitu kan pertanyaan teman-teman ya. Nah, fungsinya mana tombol ini? Gitu kan nggak ada fungsinya. Baru di tempelin ya, baru di drag and drop itu nggak ada fungsinya, teman-teman. Ya. Nah, makanya kita mau fungsikan si tombol ini, ya. Tombol ini bisa kita fungsikan macam-macam, ya, teman-teman ya. Nah, misalkan tombol ini bisa jadi menampilkan teks, ya. Itu bisa. Nah, artinya apa? Artinya tombolnya kita perintah dulu, ya. Nah, kita akan perintah, ini kan desainer ya, teman-teman ya, di pojok kanan atas ini namanya desainer. Ya, desainer itu adalah tab untuk memodifikasi tampilan, ya, untuk merancang tampilannya. Lalu ada tab blok, ya. Nah, blok ini ya gunanya untuk memfungsikan tombol kita, ya. Nah, ingat di komponen ini namanya button one, ya. Ini tombol 1. Atau bahasa Indonesia, saya ubah ke bahasa Indonesia dulu deh ya, teman ya. Ini tombol 1, ya. Pak, kenapa satunya nggak dispasi? Karena nggak boleh teman-teman ya ini. Jadi kalau penamaan komponen nggak boleh ada spasi, ya. Nggak boleh ada apa teman-teman?
kalau penamaan komponen? Spasi. Spasi. Ya, jadi harus rapat ya teman-teman. Meskipun butuh spasi ya, tombol _1 ya, kayak gitu namanya. Nah, kalau ada spasi nanti apa? Nanti bahasa pemrogramannya jadi nggak dipahami oleh si Android-nya. Begitu teman-teman ya. Jadi nama komponennya tidak akan dipahami nanti oleh sistemnya. Gitu. Karena dengan membuat aplikasi kita akan apa namanya itu nyuruh gitu, nyuruh si aplikasinya harus berbuat apa, gitu teman-temannya. Hakikatnya kita bikin yang namanya algoritma nanti ya. Nah, apa itu algoritma teman-teman? Nah, algoritma ini adalah serangkaian proses untuk mencapai hasil, teman-teman. Gitu ya, serangkaian proses untuk mencapai hasil. Jadi kalau misalkan kita bikin program itu harus secara sistematis banget gitu ya. Nah, misalkan jalan ke IKIP Siliwangi, teman-teman rumahnya di mana? Misalkan di Lewi Gajah, misalkan naik angkot warna hijau, terus naik angkot warna kuning. Nah, baru sampai ke IKIP Siliwangi. Contohnya kayak gitu, teman-teman ya. Kalau kita tukar, misalkan naik angkot warna kuning dulu, terus naik angkot warna hijau, nyasar akhirnya gitu. Nah, itu jadi serangkaian proses ya, yang akan menentukan hasil sesuatu. Ya, kayak gitulah pokoknya ya, dan nggak bisa dipertukarkan gitu ya. Nah, ini juga sama, nanti akan ada seperti itu. Nah, di sini kita belum nyuruh tombolnya apa-apa ya. Karena kalau nyuruh komputer itu harus tertata banget gitu ya, teman-teman ya. Harus dengan 1 kamu gini, 2 kamu gitu, 3 kamu gitu, dan hasilkan apa. Kalau nyuruh komputer itu kayak gitu ya. Komputer itu rajin, cuma bodoh ya. Nggak bisa mengerti apa yang kita ungkapkan gitu. Ya, baik. Nah, di sini di bagian blocks gitu ya. Nah, di bagian blocks ada beberapa perintah ya. Ini built-in itu perintah ya. Nah, perintah seperti kontrol. Jika apa, maka apa. Ini kalau di bahasa pemrograman kita ngetik sendiri, teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita udah disediakan ini ya, perintah-perintahnya apa. Nah, cuma nggak usah, Pak, yang mana ya kalau memerintah tombol? Ya udah aja, kan ini ada nih ya, di screen 1 ya, di layar pertama yang kita bikin, ini ada tombol, teman-teman ya, yang udah kita namai barusan, tombol 1. Ya udah, kita tinggal pilih aja ya. Nah, lalu di viewer-nya ya, ini tuh viewer kayak bagan gitu ya, kayak menggambarkan perintah. Yaitu kita bisa lakukan macam-macam ya. Kalau ini kan when is when itu dalam bahasa Indonesia? Kapan, Sir? When? Ketika. Ya, nah contohnya ini ya. When, kapan atau ketika. Ketika tombol 1 diklik ya, click, lakukan apa? Nah, ini kan kayak puzzle ya, teman-teman ya. Nah, ini kita belum melakukan apa-apa, kita baru kasih perintah yang belum lengkap. Ketika tombol 1 diklik, lakukan apa? Nah, ini kita harus cari potongannya di sini. Nah, ini saya perbesar dulu ya. Sekarang kelihatan, teman-teman? Ada, Sir. Ya, sekarang kelihatan ya. Ketika tombol 1 diklik, lakukan apa? Nah, you can do anything ya. Teman-teman bisa melakukan apapun. Mau itu berbentuk logika, mau itu berbentuk matematika, mau itu berbentuk teks, ya, list atau kamus, dictionary, warna, ya, variabel dan prosedur, gitu ya. Cuma karena kita mungkin belum terbiasa pakai, jadi bingung yang mana, gitu ya. Nah, kalau diklik ngapain? Nah, ini harus ada sesuatu dong, ya. Nah, sementara kita di layar cuma punya 1 komponen aja, cuma punya tombol aja. Kita tambahin deh yang lain ya. Nah, kita tambahin yang lain, misalkan ini ya, kita ambil label ya. Nah, teks label 1.
Nah, ini yang sederhana dulu ya, teman-teman ya. Ini 30 ukurannya saya ubah ya. Ini teksnya nggak ada ya. Nah, ini teksnya saya kosongin ya. Nah, teksnya saya kosongin. Jadi kalau tombol ini diklik, teksnya nanti akan misalkan menampilkan angka. Itu dulu teman-teman yang mau kita bikin pertama kali. Ya. Nah, kita nambah lagi nih ya. Ada label 1 ya. Label 1 itu teks yang kita buat. Wah, cuma banyak Pak, gimana? Nah, ini yang di sebelah kiri ini yang label 1 ini adalah nama komponennya, teman-teman ya. Yang di sebelah kanan ini adalah apa namanya ini? Yang ada teks, ada warna teks. Barusan baru dibahas banget. Pro apa namanya? Properties. Nah, itu. Properties. Jadi properties itu di sini. Jadi ini mengubah teman-teman ya, bisa mengubah propertiesnya, termasuk isi dari teks itu sendiri ya. Gitu. Nah, cuma ini nggak pas nih pasangannya teman-teman ya. Ini nggak pas pasangannya. Nah, jadi saya hapus aja teman-teman ya. Karena nggak pas itu, oh bukan Pak, itu pasangannya. Yang pas pasangannya yang mana teman-teman? Yang warna apa? Yang warna hijau muda atau hijau tua? Hijau tua. Nah, hijau tua. Nah, itu baru akan memerintahkan ya ketika pas itu. Nah, saya ambil 1 deh ini ya. Nah, ada. Oke, bentar ya. Saya mau ini dulu. Saya mau ini dulu ya. Mau aktifkan suaranya dulu. Nah, ada suaranya nggak sekarang? Supaya lebih interaktif deh ya. Nih, saya mau ngambil lagi label 1. Label 1 diapain nih ya? Set label 1. Nah, ini saya pasang. Ada suaranya nggak? Ada sih. Nah, ini ya. Ini meskipun bahasa pemrograman ya, ini masih make sense buat kita ya. Nggak 1100111, nggak kayak kode biner lah teman-teman ya, yang kita pun nggak bisa untuk pahaminya. Ini masih when kita baca ya teman-temannya, kita baca sama-sama. When tombol 1 diklik ya, do lakukan, set setel label 1-nya ya, properties teksnya ke apa? Tuh, ini masih butuh apa namanya teman-teman? Masih butuh kepingan puzzle-nya. Ya, kita cari deh teman-teman di sini ya. Nah, ini kita masukkan teks ya teman-teman. Di mana ujungnya supaya selesai, ujungnya nggak boleh ini lagi nih, nggak boleh butuh potongan lagi. Ini kayak nyusun puzzle aja teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, baru si tanda X-nya itu nggak ada, hilang. Karena perintahnya udah beres. Tuh. Nah, request deh teman-teman. Ketika kita klik tombolnya, itu menampilkan teks apa? Nah, ini misalkan cepatlah lulus teman-teman di B1 2020. Berapa? 20 ya? Iya, Sir. Mendoakan jangan sampai salah angkatan juga. Nah, ini ya. Kalau diklik ini akan apa? Akan menampilkan itu. Ya di mana? Ya di sini di atasnya. Ya. Bisa kita tes nggak Pak? Nah, itu lewat HP teman-teman ya. Lewat HP. Nah, tapi jangan khawatir, saya akan coba ya. Saya akan coba juga ya. Nah, untuk ngetes lewat HP-nya gimana? Nanti kita akan konekkan ke yang namanya AI Companion ya di sini ya. Makanya nanti teman-teman butuh download AI itu Companion ya. Nah, ini teman-teman harus download ini dulu untuk ngetes aplikasinya. Jadi bukan diunduh, misalkan ribet ya teman-teman. Kita bisa perhatiin jauh dulu ya, nantinya kita bisa preview dulu gimana sih tampilannya kalau ini aplikasi udah jadi, terus kita tampilin di HP kita. Itu. Nah, ini
yang harus teman-teman install ya. Oke. Mungkin boleh sambil install teman-teman atau boleh sambil lihat dulu. Nah, kebetulan saya udah punya ya. Namanya Meet AI 2 Companion ya. Nah, jadi teman-teman bisa unduh dulu ini. Ya gunanya apa? Gunanya kayak gini teman-teman tampilannya ya. Jadi nanti si aplikasi utamanya atau Meet App Inventor-nya itu akan memberikan kode atau memberikan QR code ya untuk di-scan teman-teman ya. Atau 6 digit code, kode yang terdiri dari 6 digit ya. Nanti teman-teman masukkan dan teman-teman di ponselnya ya akan melihat hal yang sama nanti. Oke. Nah, sekarang saya akan stop share screen ya. Nanti habis ini ya, habis ini saya akan stop share screen. Nanti teman-teman fokus ke kamera saya ya. Nanti lihat hasilnya kayak gimana. Atau saya join Zoom deh ya dari sini. Ya udah di ini aja supaya nggak ribet deh. Ya. Nah, saya buka AI Companion. Nanti munculnya kayak gini teman-teman ya. Kelihatan dialognya ini? Ada, sir. Ya, ada ya. Oke, ini harus terhubung ke WiFi sebentar ya. Saya connect dulu HP-nya ke WiFi. Ini yang. Oke, maaf. Reset dulu, reset koneksinya dulu. Nah, saya. Nah, AI Companion ya. Nah, ini tampilannya kayak gini ya, sama kayak di itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan saya ini jadi gelap, nggak apa-apa ya. Ini yang diutamakan HP-nya dulu, kita lihat. Nah, saya mau scan QR-nya. Nah, kalau udah saya scan, itu tampilan di layarnya harusnya berubah. Tuh, ya berubah ya. Akan berubah ada test progress bar. Ya, jadi saya akan mengetes teman-teman ya. Ya, tampilannya sama ya. Ada tombol gitu di sini. Ya. Nah, ini saya klik ya teman-teman, saya coba klik. Barusan teksnya apa teman-teman? Masih ingat? Semoga cepat lulus. Semoga cepat Cepat lulus. lulus. Amin. Amin nggak? Amin paling keras. Ya, Amin tarik, Pak. semuanya ya. Nah, ini. Sama ya? Dengan yang kita rencanakan? Sama? Iya, sama. Oke, kita ubah teksnya ya, teman-teman ya. Oke, ada harapan apa lagi di sini, teman-teman? Coba. Ya, pengen apa? Pengen usahanya maju, boleh ya? Pengen beli kulkas. Oke, semoga Fikri bisa beli kulkas. Ya, silakan. Ini pesugihan online aja ya, teman-teman ya. Oke, nah, siapa lagi yang mau berharap? Saya, Pak. Sehat, sir. Boleh. Siapa? Oji, Pak. Semoga UKT bisa turun. Oke, Fauzi. Semoga UKT bisa turun. Ya, lalu apa lagi? Harapannya silakan. Nanti kita akan tampilkan di layar. Apalagi? Ayo. Satu lagi. Dari teteh-tetehnya ini akang-akangnya. Terus. Silakan. Semoga besok 2020 cepat pada nikah, Pak. Oke. Semoga B2 2020 dilancarkan jodoh ya. Oke. Nah, kita akan melakukan yang lebih, teman-teman ya. Selain kita menampilkan teks di layar HP kita, ininya juga akan dibacakan ya. Nah, kita minta HP-nya untuk bacakan. Nah, bisa gitu Pak? Bisa. Ini bisa. Kita bisa lebih dari kasih lebih dari satu perintah, teman-teman ya. Karena gini, lihat teman-teman ya. Ini misalkan set ininya, labelnya. Itu bisa teman-teman ya. Background color-nya ganti nih teman-teman ya. Jadi ini color ya, colornya jadi warna apa? Jadi warna hijau misalkan ya. Nah, oke.
Jadi kalau barusan kan kita lihat ya, si aplikasinya hanya menampilkan teks polos gitu aja. Nah, sekarang diubah juga background color-nya atau warna latarnya jadi warna hijau nih teman-teman ya. Nah, terus bisa apa lagi Pak? Kita bacakan ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan gunakan dulu elemen tak kasat matanya di sini. Di sini ada media ya, ada media. Maaf, ada layout gimana ya? Oh, ini sensor. Di sensor. Kemudian kita pilih ini ya. Mana media? Nah, ini media, maaf. Ada text to speech ya. Nah, kita drag aja ke sini ya. Text to speech ini gunanya untuk mengubah bentuk tulisan ke dalam bentuk apa teman-teman? Speech itu Tulisan. ujaran. Suara. Ya, ujaran. Suara is voice ya. Speech itu ujaran ya. Nah, kita akan balik lagi ke bloknya ya, teman-teman ya. Karena text to speech-nya baru kita simpen ya, belum kita fungsikan. Ya. Ini ya. Nah, potongannya yang mana nih, teman-teman, yang masuk ke sana? Potongannya yang warna apa yang masuk ke sana? Ada 3 warna yang jelas nih. Yang masuk ke daerah sini nih, teman-teman. Coba lihat lagi. Warna ungu. Ya, betul, warna ungu ya. Nah, kita masukin aja situ ya. Ini lihat teman-teman ya. Lihat. Ini teksnya kita bisa copy. Jadi apa yang ditampilkan itu akan sama dengan yang dibacakan oleh HP-nya. Nah, saya balik lagi nih ke HP nih, teman-teman ya. Kita akan coba lagi, teman-teman, di sini. Nah, meskipun saya nggak save ini akan langsung sinkron. Kita coba ya, teman-teman ya. Saya mau tutup dulu layarnya ya. Mudah-mudahan fokusnya jelas nih ya. Saya tekan tombolnya nih. Semoga UKT bisa turun. Semoga B2 2020 dilancarkan jodoh. Waduh, tuh kan lihat. Saya ulangi ini. Semoga Fikri bisa beli kulkas. Fauzi semoga UKT bisa turun. Semoga B2 2020 dilancarkan jodoh. Oke. Tuh. Ya. Sama ya dengan yang kita rancang ini. Ya. Nah, itu cuma gitu. Mudah ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Insya Allah, Sir. Dicoba ya teman-teman ya. Nanti boleh share ininya aplikasinya deh ya. Oke. Ini kayaknya nih teman-teman untuk tes kita nggak bisa online nih sepertinya. Mesti langsung. Berarti di lab gitu, Sir, ada? Oh enggak, kasih APK-nya aja ya. Kasih APK bisa ya. Nanti kan udah beres, nanti ada file installernya nanti bisa. Atau nanti di lab mungkin ya, karena nanti harus ada yang ditanda tangan sebetulnya ya. Begitu teman-teman ya. Oke, sudah ini. Sudah terbayang bikin aplikasinya gimana teman-teman? Terbayang sedikit. Ya, terbayang ya. Sebelum saya lanjut lagi ya, kita rekap prosesnya ya. Di sini kita memasukkan elemen-elemen ya yang terdiri dari elemen yang terlihat dan yang tidak terlihat atau visible elements and non-visible components ya gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sana kita padukan di layar, kita tata ya elemen-elemen tersebut atau komponen-komponen tersebut sesuai dengan yang diperlukan oleh aplikasinya. Kita setel melalui properties namanya. Nah, ini kita bisa ini ya teman-teman ya. Text to speech-nya kita bisa atur, language-nya apa, apakah akan bahasa Inggris. Oh, ini country-nya juga bisa kita atur ya. Bahasanya bahasa Indonesia ya. Language-nya sayang sekali kalau secara default-nya ini itu apa?
Deutschland, Jerman ya. Spanyol, Inggris, Prancis, dan Itali ya. Hanya tersedia 5 bahasa ya sayangnya. Nah, ini bisa kita tinggikan ya ininya pitch-nya atau nadanya. Makin tinggi makin kayak cewek ini suaranya. Gitu. Makin melengking gitu suaranya tuh. Nah, oke, kita lakukan hal yang lebih teman-teman ya. Nah, di sini kira-kira bisa ngapain lagi dengan yang sudah kita punya di sini? Ada yang punya ide teman-teman? Ngapain lagi nih? Nah, coba kita bikin sambil kita shake HP-nya, terus kita keluarin suara gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman ya. Tapi harus ada 2 text to speech ya, text to speech-nya 1 lagi ya, misalkan. Ini ada, lihat teman-teman ya, ada non-visible component, text to speech 1, text to speech 2. Jadi kalau kita geterin HP-nya, ya kita goyang HP-nya, itu akan menampilkan sesuatu, ya, akan membicarakan sesuatu. Oke, nah ini apa itu namanya kalau di sini? Ini namanya ini accelerometer sensor, ya. Nah ini juga termasuk elemen yang tidak terlihat, ya karena nggak akan kelihatan kalau goyang ya tetap aja kayak gitu, ya. Ya, oke. Saya akan kembali ke blog teman-teman ya. Nah sekarang ini ya teman-teman ya, kita pilih yang bentuknya ini ya, bentuknya bukan puzzle ya. Kalau bentuknya puzzle ini ya, bentuknya puzzle itu untuk sambungan biasanya. Kalau bentuknya bukan puzzle, di sisi kirinya itu berarti untuk awalan teman-teman ya. Nah, kita bilangnya sensor aja ya. Ketika sensornya digoyangkan, lakukanlah apa? Lakukanlah ini ya, dari mulai teks dulu ya. Nah, misalkan ini teks, kita copy aja ya di sini. Kita copy dua-duanya. Ya. Kita copy dua-duanya, ya ini. Nah, misalkan ketika digoyang, tarik mang, gitu ya, teksnya. Warnanya jadi warna apa? Request silakan, boleh? Jadi warna apa teman-teman? Orange. Warna pink ya. Pilihan yang bagus dari seorang pria ya. Oke, lalu kita bunyikan juga ya di sini. Bunyikannya bunyi apa? Ya udah sama aja ini ya. Tarik mang, G-boy, goyang pantura. Targoy. Oke, bisa ya kayak gitu. Kita bikin apa? Kita akan coba di HP. Saya udah tutup belum ya barusan? Oke. Kebetulan belum saya tutup. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Kita cek lagi. Saya mau goyangin HP-nya. Ya, cukup jelas nggak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Kok belum ini? Belum, tar dulu. Belum, saya reset dulu koneksinya ya. Kayaknya ini ya, kayaknya belum masuk ini perintahnya. Jadinya saya ulangi lagi, bentar ya. AI companion. Scan dulu. Waduh, ini koneksinya hilang barusan ya. Maaf teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Saya scan ulang dulu, masuk dulu ke aplikasinya. Nah, pakai kode deh. MTURMT. Oh, HP saya lowbat, teman-teman ternyata. Tapi bisa deh. Wah, iya, HP saya lowbat.
Bentar. Pantesan di scan nggak mau ya. Oke. Yes. Oh, Wi-Fi-nya juga hilang ternyata. Ini memang si ininya selalu minta Wi-Fi ya, si aplikasinya untuk connect itu. Nanti teman-teman boleh coba juga ya. Saya mau cari Wi-Fi dulu yang agak kuat. Nah, Itu harus di satu WiFi yang sama, gitu. enggak, Antara laptop sama, oh enggak. bisa Selalu terhubung ke internet. ya, connect with code. Nah, jadi teman-teman enaknya ini ya, enaknya di kampus sih ya, kalau di lab komputer kalau belajar ini. Aduh, ini udah beda lagi ya, Flip. Set dulu koneksinya. Ketika mau yang Pantura ini malah error ya. Ini ada ini. Terus kalau misalnya menambahkan file musik itu bisa, Sir? Iya bisa dong. Di media aja, di media. Nah, jadi nanti karena nggak kasat mata ya si ini tuh si musiknya. Nanti diunggah. Kayak waktu Microsoft apa namanya itu PowerPoint ya. Kita tambah musik, nanti musiknya bisa di setel. Ketika dibuka apakah langsung akan diputar. Wah, ini mohon maaf ya karena lowbat jadi seperti ini ya. Ada terhambat progres. Saya ulangi dulu ya teman-teman sampai itu beres aja ya udah ya. Nama aplikasinya tes barusan. Koneksinya harus kuat banget ya, Pak. VHF. Oh, harus ini. Di saya nggak. Barusan saya close gitu. Jadi ketika lowbat itu tuh nutup sendiri si aplikasi. Wah, sudah susah connect ya ini. Sudah minta istirahat, nampaknya perangkat-perangkat saya nih yang digunakan dari pagi. Oke, connect, reset connection deh. Maaf agak lama ya teman-teman ya, ini di sininya. Scan, di scan juga sudah ini, karena butuh baterai ya kalau buka kamera itu. OTQ NLB. Ya ini harusnya bisa nih. Mudah-mudahan nggak balik lagi. Nah, bisa. Ya, oke, sudah terlihat teman-teman. Ya, saya sebelah sini. Tuh. Tarik mal, geboy goyang pantura. Oke, itu udah bisa ya. Tarik mal, geboy goyang pantura. Oke. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu yang sederhananya memang sampai tahap seperti itu. Nah, kita hari ini cukup dulu lah teman-teman ya. Sampai situ nanti sisa waktunya boleh teman-teman gunakan untuk mencoba ya. Mencoba misalkan musik barusan bisa kita masukkan ya, kamera, mau coba kamera, tes di HP itu kayak gimana. Gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman punya ini ya, punya Meet App Inventor 2 AI Companion ya. Gitu. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada yang mau diskusikan dulu nggak? Sebelum saya tutup perkuliahan. Ya, Sir. Pelatihan ya. Ini itu kan yang sekarang baru pas sama itunya, Sir. Jadi nggak berbentuk aplikasi gitu. Kalau nanti mungkin Ya. setelah jadi
bentuknya mungkin sama APK gitu. Bisa Iya. di apa namanya? Diunduh. Iya gitu, diunduh. Iya, bisa. Nanti kalau udah beres kan publish to gallery ya nanti. Nah, ini ya. Nanti ada login to gallery nantinya. Login dulu ke gallery. Nanti itu akan akan disampaikan di akhir ini. Kalau misalkan teman-teman punya aplikasi ya udah jadi. Kita akan bikin satu project aja teman-teman nanti ya. Nah, tentunya bisa menunjukkan originalitas teman-teman gitu dalam berkarya. Nggak hanya di sini aja ya. Ini bisa jadi APK kok nantinya ya. Tenang aja teman-teman. Mau coba musik bisa upload aja medianya ya teman-teman di sini. Mau bikin video player juga bisa ya. Diunggah aja. Oke, kayak gitu dulu teman-teman ya. Ada lagi? Ya. Oke, nampaknya sudah ya. Saya hentikan dulu proses rekamannya.